Jumat 11 Februari 2022, lanjutan sidang kasus pembunuhan Tugu Saimas di Pengadilan Kelas 1 Jayapura. Sidang kali ini masuk pada agenda mendengar keterangan A. Madi, warga Afghanistan yang diduga sebagai pelakunya, mendatangkan ahli dokter spesialis forensik dari RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Dr. Purwanto Panji Sansogo, SPMHK, dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri, Riyadh. Dalam persidangan, keterangan yang disampaikan oleh ahli dokter spesialis forensik dari RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, menyatakan pelaku pembunuhan dilakukan oleh satu orang dan posisi pembunuhnya berada di sebelah kiri korban. Sementara keterangan dari ahli psikologi forensik Reza Indragiri, Riyadh, bahwa pelaku pembunuhan yang kedapatan berbohong cenderung selalu melakukan pembohongan berulang-ulang untuk meyakinkan orang yang mendengar apa yang diucapkannya itu. Bahwa umumnya, lazimnya, biasanya orang atau misalnya istri yang kehilangan suaminya karena meninggal dunia itu pasti akan mengalami kedukaan. Sampai-sampai di dalam psikologi ada istilah khusus untuk kedukaan yang dialami oleh seseorang ketika pasangannya meninggal dunia. Istilahnya adalah widowhood effect. Lebih-lebih lagi kalau kemudian pasangannya itu meninggal dunia karena pembunuhan, maka hampir bisa dipastikan bahwa si istri yang ditinggal mati suaminya ini akan mengalami gangguan stres pasca trauma, akan mengalami guncangan kejiwaan yang sedemikian hebat. Tetapi tadi penasihat hukum mengatakan ada serangkaian perilaku dari si terdakwa perempuan ini yang menurut saya sangat-sangat bertentangan dengan kondisi yang lazimnya dialami oleh istri yang mengalami stres hebat itu. Misalnya si istri, kata penasihat hukum, masih sempat bepergian ke sana, ke sini, kemudian seolah-olah sedih tapi tidak mengeluarkan air mata, meninggalkan suaminya begitu saja. Nah, itulah perilaku dari istri yang sebagaimana digambarkan oleh penasihat hukum yang sungguh-sungguh tidak sesuai dengan profil seorang istri yang baru saja ditinggal oleh suaminya, ditinggal mati, dan mati dengan cara yang amat sangat mengenaskan. Nah, perbedaan antara perilaku nyata si istri dengan teori psikologi itu yang memberikan dasar bagi saya untuk paling tidak prihatin. Apakah benar si istri ini bersedih atau tidak ketika suaminya meninggal dunia? Apakah si istri ini mengalami trauma atau tidak ketika suaminya meninggal dunia dengan cara dibunuh? Oh ya, sepertinya tidak. Kalau ternyata memang tidak mengalami guncangan jiwa, tidak mengalami trauma, tidak mengalami kesedihan, maka sekali lagi jangan-jangan si istri memang sudah mengantisipasi, sudah menduga, sudah memperkirakan akan ada peristiwa yang luar biasa menyakitkan, peristiwa yang luar biasa mengerikan yang akan dialami oleh seseorang yang semestinya menjadi buah hatinya itu. Apakah ini sebuah dari sisi psikologisnya dengan tingkat kebohongan yang tadinya terungkap dalam pengadilan itu, bahwa kan kita tarik benang merahnya, apakah ini proses kasus yang terjadi apakah sudah direncanakan atau tidak ini? Tadi saya menggunakan istilah diantisipasi ya. Diantisipasi, kemudian berlanjut dengan pertanyaan berikutnya dari penasihat hukum yang mengarahkan saya untuk bicara tentang proses hitung-hitungan seorang pelaku pembunuhan berencana. Saya katakan kepada majelis, ada 4 variabel yang harus dihitung oleh calon pelaku pembunuhan berencana. Targetnya, insentifnya, resikonya, dan sumber dayanya. Nah, silakan dicek keempat variabel ini lebih mengena ke siapa? Apakah ke terdakwa laki-laki ataukah ke terdakwa perempuan? Misalnya, bicara insentif, manfaat kejahatannya. Apa sih manfaat yang ingin diambil oleh seseorang ketika melakukan pembunuhan berencana? Apakah ingin mendapatkan harta? Nah, kalau memang ingin mendapatkan harta, cek dari 2 orang terdakwa itu siapa yang sungguh-sungguh punya kebutuhan akan harta? Apakah salah satu atau keduanya? Semacam itu. Nah, dari lalu lintas pertanyaan tadi, kemudian saya masukkan ke dalam kalkulator 4 variabel tadi, saya menduga tentu saja ini tetap harus diuji dan diputuskan oleh majelis hakim. Tampaknya pelaku pembunuhan berencana, hitung-hitungannya lebih mengena ke salah satu orang terdakwa saja, tidak ke kedua orang terdakwa. Ini bisa saja saya tidak akan jawab. Tapi ini dari kasus yang pertama, dari
kita ikuti kronologis bahwa ketika pisau dipinjamkan kepada terdakwa laki-laki, Ya. Dititipkan lalu dipaksa harus dikembalikan dengan tanpa harus menjelaskan digunakan untuk apa. Ini kan kira-kira dari sisi psikologis seperti apa? Karena tahu-tahu pisau dikembalikan pada saat posisi sudah tergeletak mayat. Diserahkan maksudnya. Ya. Diserahkan kepada terdakwa laki-laki. Kemudian kenapa terdakwa laki-laki membuang pisau itu? Iya. Gini, jadi ini sempat juga saya sampaikan ke hadapan majelis. Di dalam psikologi forensik itu ada teori yang namanya teori efek senjata, weapon effect theory. Teori ini ingin mengatakan bahwa ketika seseorang berada dalam situasi kejahatan, berada dalam sebuah situasi ekstrim, dan melihat ada senjata di situ, kemampuan dia berpikir akan turun drastis. Jadi tidak akan lagi mampu untuk berpikir secara jernih. Apakah ini berbahaya atau tidak? Apakah ini boleh atau tidak? Apakah ini baik atau tidak? Itu menguap. Jadi apapun instruksi yang diberikan ke dia, akibat terjadinya penurunan proses berpikir itu, maka bisa saja kemudian dilakukan. Tapi tidak sungguh-sungguh berdasarkan kehendak atau keinginan sadar dia, tapi lebih pada persuasi atau permintaan dari pihak lain. Itulah efek konkret dari efek senjata, bahwa seseorang akan mengalami kemampuan berpikir secara drastis, secara ekstrim dalam situasi kejahatan dan melihat ada senjata di situ. Terakhir, Bapak. Ya, Ini dari sisi kita lihat dari kasusnya si istri suka berganti pasangan padahal sudah menikah, selingkuh. oh, kita tidak perlu bicara tentang motif. Ini juga iya, tadi ditanya oleh penasihat hukum. Tapi ini kita bukan bicara motif, Pak. Baik. Kita bicara dari sisi psikisnya, Pak. Iya, iya. Kejiwaannya seperti apa? Sama, itu bicara motif. Yang ingin saya katakan begini. Jadi penasihat hukum bertanya, apa ya gambaran suasana hati, gambaran kejiwaan dari seorang istri yang berulang kali selingkuh gitu. Saya katakan sudut pandang psikologi forensik tidak tertarik membahas itu. Kenapa? Karena perselingkuhan semacam itu dianggap sebagai strict liability. Strict liability dalam psikologi forensik dimaknakan sebagai bentuk kejahatan yang tidak usah pusing-pusing kita pikirkan motifnya. Pokoknya perilakunya jahat, pokoknya perilakunya buruk, pokoknya perilakunya hina, sudah selesai perkara. Nah, pertanyaannya, kenapa kemudian perselingkuhan dianggap sebagai strict liability sehingga tidak usah kita bahas alasan, motif, niat, dan seterusnya, tapi cukup fokus pada perilakunya? Karena mengacu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74. Di dalam Undang-Undang Perkawinan itu didefinisikan perkawinan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Jadi ketika ada seorang perempuan yang berselingkuh, ya gonta-ganti pasangan sedemikian rupa, apapun motifnya, apapun alasannya, tidak terbenarkan. Tidak ada satu alasan pun yang bisa membenarkan itu. Itulah strict liability. Jadi lupakan pembahasan tentang motif, lupakan pembahasan tentang alasan dan seterusnya, karena pokoknya perilakunya sudah salah. Gitu. Berarti iya, menurut Jadi panjang kan? terakhir, Pak. Terakhir lagi. Terakhir, Pak, dari sisi kebohongan ini, apakah seseorang yang sering berbohong patut dipercaya atau tidak? Tadi sempat juga dipertanyakan masalah kebohongan. Saya orang yang yakin bahwa perilaku manusia adalah produk dari proses belajar. Semakin sering dipelajari, semakin terampil dia. Itu berlaku untuk seluruh perilaku, termasuk perilaku kebohongan. Jadi, seseorang yang berlatih untuk terus-menerus berbohong, sehingga menjadi kepribadian yang cenderung menetap pada yang bersangkutan boleh jadi akan punya kemampuan untuk mengelabui orang lain. Tapi apakah orang lain akan serta-merta percaya terhadap kebohongan itu? Ya kembali ke masing-masing orang. Tapi yang saya katakan, ternyata kebohongan itu juga merupakan produk dari proses belajar. Kebohongan tidak bisa lagi dianggap sebagai sebuah peristiwa atau perilaku sambil lalu. Tapi kalau berulang kali muncul lagi, bohong lagi, semakin nyata proses belajarnya, semakin fasih dia, semakin terampil dia untuk menjadikan kebohongan sebagai cara untuk beradaptasi, termasuk beradaptasi terhadap situasi yang tidak menyenangkan. Seperti kasus kebohongan yang dilakukan si istri, Bu. Silakan disimpulkan. Saya sepakat. Terima kasih. Nama Bang. Nama Reza Indragiri Amriel. Silakan di Google. Yang mengakibatkan matinya seseorang. Tentunya keterangan yang saya berikan adalah sesuai dengan keahlian yaitu keahlian di kedokteran forensik yang berkuliah. Itu luka-luka yang ditampilkan di layar Bapak sampaikan tadi, kemudian ada beberapa luka yang menurut keterangan Bapak sebagai ahli bisa dimungkinkan untuk membuat seseorang meninggal dunia, Pak. Salah
salah satunya yang saya mau sampaikan bahwa yang di hitam di area bibir tadi Pak, menurut seperti apa? Tentunya analisis kami berdasarkan visum yang telah dibuat dan juga foto-foto yang tersaji dalam hasil pemeriksaan di kepolisian. Dari situ kami melakukan analisis berkenaan dengan posisi daripada korban saat mengalami penyerangan dan juga posisi daripada penyerang saat melakukan kekerasan terhadap korban. Itu yang kami sampaikan di sidang pengadilan ini. Caranya seperti itu. Itu posisi penyerangannya dekat atau Ya, saat menyerang korban itu posisinya dekat atau berapa meter begitu? kalau dari pola dan sifat luka yang ada, posisi daripada penyerang adalah jarak dekat. Jarak dekat. Kira-kira berapa jangkauannya berapa sentimeter? Paling jauh adalah jangkauan daripada tangan si Tangan, penyerang. Paling jauh. Paling jauh. Dari baku hadap depan ya Pak dengan korban ya? Kalau dari sesuai fakta-fakta di pengadilan dan data dari visum yang ada dan foto yang saya amati, nampaknya posisi korban ada pada sisi kanan daripada penyerang. Posisi penyerang ada pada posisi sebelah kiri daripada korban. Dengan posisi penyerang adalah menghadap kepada korban. Jadi kemungkinan setelah korban ditikam bisa saja cekap sehingga tidak bisa bernapas. Ya, itu berdasarkan hal-hal kemungkinan yang dapat terjadi. Baik. Mohon izin Pak, nama lengkap? Ya, nama lengkap Dr. Budi Swendar, spesialis forensik, konsultan. Saya dari awal bahwa saya tidak mempercayai keterangan daripada Caca, kan begitu. Bahwa dia dengan sangat yakinnya menyatakan bahwa yang mengeksekusi itu adalah Mahdi dengan cara menikam dari belakang, kan seperti itu. Kan poinnya kalau saya pentingnya di situ. Lalu keterangan ahli dari kami, ya kan, terutama ahli forensik yang menyatakan bahwa luka pertama itu berada di bagian leher sebelah kiri, kan ya, leher sebelah kiri yang diduga dapat mematikan. Tusukan dari punggung dengan kedalaman sekian itu tidak mengakibatkan kematian. Jadi apa yang disampaikan Caca dalam fakta persidangan terbantahkan oleh ahli forensik, kan gitu. Lalu kalau dari psikologi forensik kan ada ya yang sudah disampaikan, cuman saya lebih poin kepada bahwa dia telah membuat suatu kebohongan yang menyatakan bahwa terjadi perampokan 4 orang dan dia mengaku bahwa itu bohong. Lalu kita bisa buktikan dia mengaku belum menikah. Itu maksudnya apa? Kan begitu. Dan kita bisa membuktikan bahwa dia memang sudah menikah. Berarti ada maksud. Maksud apa? Kan? Kalau dari saya sih, kan lain-lain kan dilengkapi sama. Oke. Itu siapa? Selamat sore, saya hari ini ikut sidang ahli adik kita Mahdi di Kota Jayapura. Saya sedikit mau kasih kesimpulan bahwa kenapa Mahdi bisa di Kota Jayapura dan tujuannya apa. Pertama kali saya datang ke Kota Jayapura untuk investasi di bidang kafe, khususnya di Jembatan Yotefa atau Jembatan Merah. Setelah kita sudah dapat tanah, sudah kita kontrak selama 20 tahun, kita mau nitipkan usaha ini ke adik kita atas nama inisial MM. Maka itu Mahdi datang ke sini dan kita tugaskan untuk menjalani usaha keluarga kakek kita di Kota Jayapura, khususnya di Pulau Papua. Itu tujuan Mahdi lah yang bisa datang ke sini. Kita juga nggak tahu bakal musibah yang seperti ini yang atau di fitnah atau bisa Mahdi adik kita ini dijebak oleh seorang yang berasal atau bertempat tinggal di Kota Jayapura. Ada beberapa hoax sebelumnya yang menyerang adik kita ini atas MM ini
pengangguran. ini datang tanpa tujuan di kota Jayapura. Saya mau jelaskan sekali lagi berdasar bukti-bukti yang kita punya, ini selaku direktur utama di perusahaan PT Emerald Race International, dan akta perusahaannya, izin tinggalnya semua sesuai undang-undang kita sudah serahkan ke majelis hakim, supaya jangan begitu gampang orang bisa atau seorang bisa menyerang orang lain dengan hoax. Apa yang kita bicarakan harus ada bukti dan fakta sesuai fakta. Maka itu saya datang ke Jayapura untuk menyerangkan dan membersihkan hoax-hoax yang selama ini menyerang adik kita. Termasuk pelakuan perempuan ini inisial VLH atau Virgito Legina Hilu. Pertama kali kenalnya sama adik kita mengaku belum kawin dengan tunjukkan KTP yang ada status belum kawin. KTP itu ada sama kita fotonya dan sudah kita serahkan ke majelis hakim juga. Atas adik kita ini benar-benar dibohongin, difitnahin dan dijebakkan oleh VLH ini selama beberapa bulan yang adik kita di kota Jayapura. Dari sisi lain, ibunya VLH selalu mendukung anaknya ini untuk berhubungan dengan pria lain yang sudah diakui dan sudah dikatakan oleh Mahdi. Selalu ketemu, seringkali ibunya ikut dan mendukung untuk hubungan pacaran. Bagaimana seorang ibu yang mengetahui anaknya sudah kawin tapi menyawarkan atau menjual atau mengizinkan anaknya untuk berpacaran sama orang lain? Itu dari segi forensik psikologinya kita sudah bawa ahli. Tadi ahli sudah kasih masukannya. Namun perempuan ini awalnya setelah pelakuan ini bikin motif bahwa dirampok oleh 4 orang. Nah, setelah adik kita mau ke Jakarta ditangkap di bandara, adik kita cerita apa adanya dengan sejujur-jujurnya. Maka itu perempuan ini ditangkap lagi dari Makassar dan dibawa dan diterangkan sama polisi, sebenarnya kamu bukan dirampok, sebenarnya seperti apa. Habis itu perempuan ini, VLH ini tuduh semua dosa dia, semua lakukan dia ke adik kita, bahwa dia diserang sama Mahdi atau di ini yang melakukan Mahdi bukan ini. Untuk menerangkan ini, hal ini perlunya ada yang dibutuhkan tim PH, spesialis forensik. Nah, saya bawa spesialis forensik yang cukup terkenal dan berpendidikan tinggi, supaya dari segi ilmiah menilai apa sebenarnya dan siapa sebenarnya pelakunya. Mungkin cukup sudah jelas dari keterangan ahli-ahli yang kita bawa, secara profesional mereka kasih pendapat, dan semoga keadilan tercapai dan adik kita ini selama ini dipenjara tanpa dosa, cuma dengan tuduhan seorang yang berdosa, seorang yang punya suami tapi selingkuh, pernah kabur dari rumah, sering selingkuh dengan laki-laki lain. Mudah-mudahan saya berharap dari masyarakat Indonesia, khususnya Jayapura juga, jangan percaya hoax, lihat fakta, lihat bukti, baru menilai seorang. Kita di sini bangun kafe, fisiknya sudah ada, semua orang bisa lihat, namanya BBC di bawah Jembatan Merah. Mahdi di sini investasi modal, keluarkan keringat, tapi hasilnya apa yang dia dapat di kota Jayapura? Difitnai sama orang, dijebak sama orang, dan diberitakan hoax dan dihukum atas apa yang dia tidak melakukan selama ini. Buktinya dia dipenjara sampai sekarang. Terima kasih banyak.